Salam budaya, sahabat budaya, di mana saja dorang berada. Selamat datang dalam obrolan budaya RRI Net. Episode kali ini bersama Perempat RRI Manokwari kita akan dengarkan perbincangan hangat bersama para narasumber yang kompeten dan luar biasa. Tentunya sahabat budaya Senusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Doreri. Nah, sahabat budaya perlu Anda ketahui bahwa budaya lokal itu memiliki pengaruh yang besar dalam kita punya kehidupan. Nah, terutama kalau kita bicara soal peran dan hak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan untuk kita orang yang perlu untuk kita jawab adalah bagaimana kita orang ya sebagai atau selaku perempuan bisa melestarikan budaya, namun tetap memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi. Dan apakah ada keseimbangan dari keduanya? Nah, ini yang akan coba kita gali dalam kita punya obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan langsung saja saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio RRI Manokwari. Kita punya ketiga narasumber yang luar biasa sahabat budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Doreri yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Oke, langsung saja saya mau kenalkan untuk kamu ya, untuk sahabat budaya dong semua Senusantara. Kita punya ketiga narasumber sudah ada di sini, cantik-cantik luar biasa. Sahabat budaya, mungkin saya bisa langsung sampaikan bahwa saat ini kita punya ketiga narasumber ini hadir dengan busana adat ciri khas perempuan Doreri. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang pertama kita punya narasumber selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kakak Titi Weiser. Ya, biasa nama panggilan kita sebut dengan Kakak Titi ya. Ya. Tapi sahabat budaya boleh saya perkenalkan. Nama lengkap beliau adalah Nancy Weiser Rumadas SHMM. Iya, benar sekali. Iya, beliau adalah Ketua Ikatan Kerukunan Perempuan Doreri. Iya. Ya. Dan di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan saya, kita punya perempuan Doreri yang luar biasa dengan baju adat perempuan Doreri. Corak hijau-hijau biru ya Mama ya. Iya, benar. Oke, saya perlu perkenalkan buat sahabat budaya, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pokja Perempuan. Beliau adalah Ibu Esterlina Rumfabe Esos. Sekali lagi beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pokja Perempuan. Terima kasih Mama Suhadi di studio RRI Manokwari. Dan sahabat budaya, tepat di depan saya merupakan tokoh perempuan Doreri juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama dong semua yang sudah hadir. Perempuan Doreri, kalau bahasa Doreri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan popi. Iya. Kalau Popi itu tante. Kalau Popi itu tante. Iya. Lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Popi atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Panggil Popi saja. Juga. Iya. Sahabat budaya, sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Doreri, Popi itu adalah sebutan untuk tante, ya. Dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Popi saja ya. Boleh. Iya. Baik, sahabat budaya di mana saja dong berada, langsung saja kita akan masuk dengan bincang-bincang. Dan bincang-bincang kali ini sahabat budaya di mana saja dong berada, saya coba langsung ke Popi Titi ya.
ke Popi Titi Weiser selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri. Ya, Popi mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Popi cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana Ikatan Kerukunan Perempuan Doreri ini mulai terbentuk. Mungkin kita kembali lagi dulu, kita flashback dulu bagaimana perjalanan sejarah Ikatan Perempuan Doreri ini berdiri. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi Ikatan Perempuan Doreri ini memang sudah ada sejak dahulu dan kami ini terbentuk waktu kepengurusan saya itu di tahun 2019 ya, Mama Esther, iya. Tahun 2019. Dalam perjalanan memang banyak suka duka sebagai perempuan kita jalani, dan kita punya ikatan ini memang tidak disupport dari dana dari manapun. Kita jalan sendiri dengan apa yang ada pada diri kita. Itu tekad ya? Iya, itu tekad. Bagaimana supaya perempuan Doreri ini bisa dirangkul. Karena kita mau, kita juga bisa sama dengan orang lain di luar sana gitu. Luar biasa sekali. Ini salah satu imun yang bisa dibagikan untuk kita semuanya. Dalam artian ini jadi satu semangat ya, jadi satu support untuk semua perempuan-perempuan ya, ikatan-ikatan perempuan, tidak menunggu uluran tangan, tidak menunggu harus dibentuk dulu, tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doreri juga bisa seperti yang lain. Luar biasa. Baik, Popi Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doreri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat khususnya untuk suku Doreri sendiri atau bagaimana? Silakan. Iya, jadi peran kita sebagai perempuan tuh kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama ini yang selalu ada di depan. Betul, garda terdepan. Iya, sebagai agen perubahan. Agen perubahan, betul sekali. Jadi budaya perubahan ini bukan cuman tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini. Perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri. Ada kaum laki-laki juga di sana. Begitu. Tapi yang jelas perempuan tuh yang selalu di depan. Ada apa-apa kita perempuan yang selalu di depan. Itu juga kembali pada tradisi ya. Biasanya dia bilang saudara perempuan yang selalu yang selalu ada di depan. Saudara laki-laki punya acara tetap saudara perempuan di depan. yang ada. Begitu juga dengan ikatan kerukunan ini bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doreri. Baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Popi Titi ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doreri menurut kacamatanya Popi Titi, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan hak-hak khususnya perempuan Doreri? Iya, jadi tantangan yang terbesar itu di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, disinilah perempuan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam. Tradisi budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar. Kita belajar. Iya, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif yang Kakak Titi boleh terobosi bersama dengan perempuan Doreri agar perempuan Doreri juga bisa tetap update, tapi tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya khususnya nilai-nilai tradisional. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintahan, kita ikut. Iya. Oke, Kakak Titi, ini berarti kan seperti yang tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi, tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau ikatan perempuan Doreri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi selaku ketua ikatan perempuan Doreri bisa membackup dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya perempuan Doreri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya Doreri, tapi tidak terlepas dari
perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Doreri yang ada di dalam Ikatan Perempuan Doreri? Silakan. Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan kita tetap ikut, dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu, ada pertemuan, kita saling berbagi pengalaman, kita menukar ilmu yang ada. Iya, ilmu yang ada. Apakah gitu. ada prosesi-prosesi adat, khususnya prosesi tradisi adat suku Doreri yang melibatkan perempuan, dan itu kira-kira apa saja tuh Kakak Titi? Iya, ada. Seperti ini Mansoranda itu kan kita terima tamu, dan juga mungkin kita yang berpergian terus baru kembali di satu tempat yang baru pertama. Mansoranda ini masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi Kurkitna ya, yang apa namanya, tusuk telinga. Tusuk telinga itu dalam bahasa itu Doreri tradisinya dibilang apa itu Kakak? Tusuk telinga. Tusuk telinga. Iya. Itu apa Kurkirkna. Ya. Dan itu untuk anak perempuan yang tertua. Oh, itu masih ada sampai sekarang. Peran perempuan Doreri di situ seperti apa dalam tradisi itu? Iya. Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam saudara laki-laki punya anak yang tusuk telinga, dong yang bawa piring atau dong yang lakukan tusuk telinga, atau iya, seperti apa? Semua yang ada di situ terjadi, ya. Saling melihat. Kalau kita bicara soal Doreri berarti tidak terlepas dari HUT 5 Februari ini. Iya. Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya perempuan Doreri ikut terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu? Apakah masih terlaksana sampai sekarang atau bagaimana? Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya pasti ada. Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada kita punya daerah sendiri, kita di Mansilam kita bikin sendiri. Iya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana. Betul. Iya. Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin sudah disampaikan Kakak Titi selaku Popi Titi selaku ketua ikatan melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi, bagaimana biasa supaya perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota yang terdiri di dalam Ikatan Perempuan Doreri? Ya, mereka semua mau mengikuti apa? Iya, menerima tapi tidak meninggalkan kita punya budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan, tapi kita perempuan tetap maju. Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana lebih dominan laki-laki suku Doreri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi? Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja yang laki-laki mereka selalu yang memimpin. Gitu. Ya, ini berarti karena mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang mau di depan. Baik. Ya, tapi kita juga biasa di depan. Iya. Dan saya juga bangga karena waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin. Ya. Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kita perempuan Doreri juga. Kita juga bisa. tapi tidak terlepas ya Kakak Popi, tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Doreri sebagai penentu keputusan tertinggi. Iya. Oke. Dan Popi Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini Kakak Popi pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional pandangan tradisi Doreri terhadap peran perempuan, dan bagaimana Kakak Popi berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan. Itu kira-kira seperti apa? Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada dalam setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat ya kita seperti saat ini, kita masih memakai kita punya baju adat. Program-program yang mungkin saat ini dikembangkan atau program-program yang sementara berjalan apa saja?
Ya, kalau sekarang kita belum jalan. Ini sekarang dalam masa transisi. Ini kita harus pemilihan. Harus ada pemilihan kembali. Tapi sebelumnya kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju adat. Iya, baju adat kita bikin. Itu tujuannya untuk tetap supaya anak-anak ini mengerti kita punya budaya, kita punya pakaian yang harusnya kita pakai itu ada. Iya. Kalau Kak Titi, menurut Popi Titi, dari kacamata Popi Titi, apakah generasi-generasi Doreri, anak-anak Mansinam, anak-anak suku Doreri masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Doreri atau bagaimana? Kalau menurut saya ya masih. Salah satu contohnya seperti apa? Itu kalau ada mansorandak semua kita kumpul sama-sama ya, kita kumpul sama-sama. Kita terima tamu, antar mas kawin juga ada. Prosesi itu tetap dijalankan. Prosesi itu. Iya. Oke, berarti dalam artian bahwa perempuan Doreri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur adat sebagai anak adat Doreri, tapi tidak terlepas tetap mengupdate informasi dan perkembangan terbaru supaya perempuan Doreri supaya tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan, baik, luar biasa sekali. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Doreri, dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Popi Esther. Kira-kira saya panggil apa? Popi Esther saja? Popi Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Popi itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan Popi, ya lebih akrab. Karena itu bahasa yang lebih familiar di Mansinam khususnya ya, kakak Popi bertiga. Nah, saya langsung ke Popi Esther. Popi Esther, dari sisi sebagai salah seorang perwakilan perempuan Doreri yang dimandatkan untuk ada dalam Majelis Rakyat Papua, khususnya di Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, mungkin Popi bisa menjelaskan sedikit bagaimana peran MRP dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kali ini dilihat dari bagaimana Popi selaku perwakilan dari perempuan Doreri mempertahankan, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Mungkin kita lihat secara khusus untuk perempuan Doreri ini dulu. Silakan Popi. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kami bersyukur karena hari ini kami diundang oleh RRI Manokwari untuk boleh berbincang-bincang tentang bagaimana hak-hak dasar orang asli Papua menyangkut budaya, secara khusus kepada kami perempuan Doreri. Iya, dari latar belakang kami adalah pribadi yang dipercayakan untuk menduduki suatu kursi warisan dari leluhur, yaitu kursi Majelis Rakyat Papua. Tahun 2023 kami dipersiapkan dan kami dilantik dan duduk dalam kursi ini untuk dalam lembaga kultur ini untuk melihat bagaimana mempertahankan hak-hak orang asli Papua. Secara khusus kami berterima kasih karena waktunya Tuhan untuk perempuan Doreri duduk di sana. Betul, luar biasa. Dalam sejarah kehidupan suku Doreri, kami adalah perempuan yang pertama kali menduduki kursi Majelis Rakyat Papua, Pokja Perempuan. Wah, luar biasa. Ini kami sangat mengapresiasi sekali Mama Esther. Terima kasih ya, luar biasa. Tetap mempertahankan hak-hak perempuan Doreri. Mungkin kita kembali lagi seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Bagaimana Mama Esther memperjuangkan dengan demikian merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami untuk duduk di MRP dan melihat sejauh mana hak dasar orang asli Papua, secara khusus kami suku Doreri. Peranan kami kembali pada amanah Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 bahwa kewenangan daripada MRP dalam rangka perlindungan hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan proteksi, memberikan penghormatan terhadap adat, budaya, seni dan pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama.
maka sebagai pribadi yang duduk dalam lembaga ini tentunya harus menjalankan amanah undang-undang ini. Ya, amanah undang-undang Otsus. Maka kami punya peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat masing-masing suku, tetapi secara khusus kami di suku Doreri. Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya sebagai anggota MRP yang dipercayakan oleh perempuan Doreri, saya akan menguraikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi melestarikan budaya Doreri dan bagaimana memajukan hak-hak dasar perempuan Doreri itu. Ya. Hal yang pertama mungkin saya kemukakan di sini bahwa adanya pengakuan hak budaya. Ya, adanya pengakuan hak budaya. Ya. Ini fungsi saya sebagai anggota MRP, bagaimana sebagai fasilitator. Ya. Bagaimana hadir sebagai fasilitator untuk masyarakat adat suku Doreri dalam hal pengakuan budayanya, melindungi hak-hak budayanya, dan dengan demikian di dalamnya ada hak-hak perempuan yang ternilai di sana, dan dengan sendirinya dilaksanakan, dialami oleh perempuan Doreri. Ya. Pengakuan ini perlu ada kolaborasi bersama pikiran. Betul. Baik anggota MRP maupun pihak-pihak terkait dengan mempertahankan ada regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, instansi atau pihak-pihak terkait untuk memberikan suatu kekuatan hukum bahwa budaya seseorang, budaya suku harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kuat. Sehingga begini, orang akan memiliki diri sebagai saya perempuan Doreri, saya punya budayanya seperti begini, berpakaiannya, saya punya aksesorisnya, saya punya tari-tariannya, saya punya lagunya, dan saya punya ritual lainnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua Perempuan Doreri Mas Surandak. Ini perlu ada pengakuan regulasi yang jelas sehingga wibawa daripada budaya suku Doreri itu menjadi suatu berwibawa. Orang tidak melakukan sesuatu dengan sebarangan, itu milik suku Doreri. Mas Surandak milik suku Doreri, bukan suku lain. Hal ini yang mungkin menjadi bagian yang harus saya perjuangkan. Saya perjuangkan dan kami serahkan supaya ada kekuatan, kemampuan untuk terwujud. Kalau tidak ada regulasi-regulasi yang mempertahankan budaya suku Doreri, akan sendirinya diremehkan oleh kita sendiri internal suku Doreri, tetapi juga masyarakat luar. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, peranan saya untuk melestarikan nilai-nilai budaya suku Doreri adalah bagaimana memperdayakan masyarakat adat, memperdayakan memperdayakan masyarakat adat. Ya, MRP dia mendorong masyarakat adat untuk menjaga dia punya tradisi, dia punya bahasa, dia punya seni budaya. Dia mendukung, MRP harus mendukung inisiatif lokal yang menuju kepada pelestarian budaya. Jadi memberikan dukungan supaya masyarakat itu tahu bahwa ada nilai-nilai budaya yang ada pada diri kita sejak moyan, sejak leluhur, dan itulah kehidupan. Ya, boleh perkembangan, boleh modernisasi, tetapi sebagai perempuan adat telah ditaruh di dalam diri oleh Tuhan yang menciptakan, mempunyai nilai-nilai khusus budaya yang harus dipertahankan. Sehingga duduk di MRP harus mendorong masyarakat itu untuk mengerti, masyarakat adat itu untuk mengerti tentang siapa kita, siapa kita, dan nilai budaya yang ada pada diri kita. Itu menjadi suatu kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan harus dijalani, harus dilaksanakan. Itu. Yang ketiga, usaha kita atau peranan kita adalah
peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Generasi ke generasi dia tidak bisa mengenal siapa diri dia. Dia sampai lupa, saya orang Doreri tapi saya punya nilai budaya itu seperti apa. Ini perlu ada peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Ya. Pendidikan MRP harus terus duduk dalam menyebarkan pengetahuan budaya Doreri melalui pendidikan formal maupun non formal. Non formal itu macam ya kami terus terang perkembangan membuat generasi sekarang itu lupa bahasa. Iya. Saya sendiri mengaku hal itu karena saya juga karena kurang belajar, pasti saja saya tidak lengkap dalam berbahasa Doreri yang lengkap. Jadi harus perlu ada pendidikan dan sosialisasi banyak oleh tua-tua kita yang memiliki percakapan bahasa Doreri yang sudah kental. Penutur, iya, kita punya orang tua. Iya, dia harus memberikan pendidikan. Jadi ini MRP dia harus melihat hal itu dan dia mendorong, dia memfasilitasi, dia pelindung, dia mengayomi supaya hal itu harus dilaksanakan, gitu ya. Saya dengan kalau formal, saya berharap pikiran saya ke depan, bagaimana kami mendorong supaya ada regulasi yang dapat dibuat supaya kearifan lokal ini dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ya, kearifan lokal, budaya ya, dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ini pemikiran-pemikiran yang kami berpikir supaya kami boleh berjuang itu ke sana, supaya budaya ini tidak hilang. Kalau tidak ada usaha-usaha pasti saja kita punya budaya ini, bahasa, cara berpakaian dan lain seni budaya, tari-tarian dan ritual pasti bisa terkikis habis. Sehingga ada perjuangan-perjuangan ya. Yang berikut peranan kami untuk melihat supaya budaya Doreri harus dapat dilestarikan. Kita mempersiapkan advokasi dan perlindungan hukum. MRP melakukan advokasi terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan kita punya warisan budaya. Ya. Tidak ada orang yang datang bisa mengambil kita punya budaya seenaknya. Ya, tapi jadi, ada regulasi yang betul. Iya, ada regulasi yang harus mengatur itu betul. Jadi ada perlindungan, ada advokasi, ada perlindungan hak. Ya. Kita lihat perkembangan sekarang. Bisa juga ada budaya-budaya orang yang diambil dengan seenak-enaknya melakukan itu. Hak cipta. Iya, hak cipta. Misalnya kalau leluhur Doreri yang menciptakan Masurandak, kegiatan apapun di Manokwari Doreri yang melakukan Masurandak. Itu pengertian kami seperti itu. Karena itu hak adat. Hak adat leluhur yang harus dipertahankan. Betul. Ya. Dengan demikian ada berbagai 3 hal pikiran yang menjadi pokok. Kami hadir di MRP dari Ikatan Perempuan Doreri ada 3. Kami sebagai pelindung, kami sebagai promotor, tetapi kami sebagai advokasi untuk melihat bagaimana budaya Doreri dan bagaimana mempertahankan hak-hak perempuan Doreri itu. Ya. Itu yang menjadi peranan. Baik, ini luar biasa sekali nih. Tentunya ada pro dan kontra ini, Mama. Popi untuk memperjuangkan, apalagi hak dasar anak adat itu pasti ada pro dan kontra. Pasti. Iya, terutama dilihat dari sisi perempuan Doreri. Mama Popi Esther sebagai perwakilan perempuan Doreri pertama yang duduk di parlemen di kursi MRP dari Pokja Perempuan. Tentunya tadi sudah banyak menyampaikan bahwa ada begitu banyak perjuangan yang diperjuangkan oleh seorang Popi Esther untuk bagaimana hak dasar perempuan Doreri ini tetap ada dan tetap dihargai dan dilestarikan serta diakui. Nah, sahabat budaya, seperti yang tadi saya sampaikan, Popi, itu pro dan kontra itu tetap ada, ya, baik di dalam lingkup MRP sendiri, bahkan juga mungkin di dalam lingkup masyarakat
khususnya suku Doreri. Mungkin kita melihat bagaimana Poppy Esther ini sebagai seorang perwakilan Majelis Rakyat Papua khusus jalur Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, bagaimana mungkin bisa menyampaikan atau mungkin Mama Poppy bisa memberikan kira-kira untuk mengatasi konflik-konflik atau mengidentifikasi, ya, dengan cara mengidentifikasi mungkin kita berharap identifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi konflik, ya Mama, ya. Dan apabila kalau sudah terjadi konflik, bagaimana solusi yang harus diselesaikan dari seorang wakil perempuan yang duduk di kursi MRP untuk melihat bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri yang mungkin terbentur dari segala sisi ini. Bagaimana Mama Poppy untuk mengatasi hal ini? Konflik, ya. Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli yang berada di daerah tersebut. Ya. Masyarakat hukum adat ini dia harus mempunyai aturan adat yang dibilang hukum adat. Doreri harus punya hukum adat yang tertulis dan jelas. Itu yang menjadi suatu arah untuk kita melakukan, kita punya berbagai budaya dan berbagai kita punya hak-hak. Dengan demikian, dalam mempertahankan jati diri, hukum adat ini menjadi suatu dasar hukum untuk bagi masyarakat adat Doreri. Saya punya keinginan supaya suku besar Doreri harus duduk untuk melihat dia punya hukum adat ini. Sehingga kalau mau berbicara hal-hal yang mempertahankan budaya orang Doreri, bersumber pada hukum adat yang sudah dibuat. Supaya tidak terjadi pro dan kontra. Dan saya percaya juga untuk suku-suku lain yang namanya suku masyarakat hukum adat, masyarakat adat ada punya aturan adat yang harus disepakati secara bersama, dipublikasikan secara umum bagi masyarakat luas supaya orang paham. Oh, Doreri dong punya itu seperti begini, dong punya adatnya seperti begini, sehingga orang lain tidak banyak pro dan kontra, tapi dia mengerti tentang ini. Saya punya diri sebagai Doreri, saya yang tuliskan akan sebagai suatu hukum dasar berdasarkan suatu kehidupan dari leluhur. Itu dasar. Sehingga kalau mau ada pro dan kontra, masyarakat besar ini harus duduk secara bersama. Kalau dilihat dari sisi perempuan Doreri, kira-kira ada tidak solusi ataukah ada identifikasi terjadi pro dan kontra dari sisi perempuan Doreri untuk tetap mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan Doreri dan juga memperdayakan pemberdayaan perempuan Doreri? Mungkin dari sudut pandang Poppy Esther sendiri bagaimana? Saya dalam proses perencanaan. Luar biasa. Berarti ini menjadi pekerjaan semua perempuan Doreri untuk menopang agar regulasi ini saya tetap dalam proses kebijakan yang menjadi suatu perencanaan. Karena 2023 saya dilantik, saya baru kerja 9 bulan atau sampai 10 bulan dalam lembaga ini. Tetapi itu merupakan suatu cita-cita. Untuk mengangkat harkat dan martabat orang Doreri, terutama perempuan Doreri. Jadi itu adalah perencanaan. Baik, luar biasa. Tentunya ini menjadi satu pergumulan bersama ini. Satu pergumulan bersama perempuan Doreri agar hal-hal yang sudah disiapkan tetap diangkat dan diperjuangkan sehingga terjadi goal untuk regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Mama, kalau kita bicara Poppy, kita bicara soal perempuan, tidak terlepas seperti tadi Mama Poppy Titi sampaikan bahwa pengambil keputusan tertinggi juga ada pada laki-laki Doreri. Tentu kita melihat lagi kembali kepada kesetaraan gender ini. Dari sisi MRP, kira-kira apa peran MRP dalam mengedukasi masyarakat khususnya perempuan Doreri mengenai pentingnya menyesuaikan atau penyesuaian budaya untuk mendukung kesetaraan gender? Karena kalau orang tua dulu bilang, saya kalau sudah kau pumas kawin, berarti kau tinggal di dapur. Kau tidak kerja dong. Ini hal-hal ini juga kita melihat ini menjadi satu problematik juga dari yang namanya kesetaraan gender. Mama Poppy Esther selaku perwakilan perempuan Doreri melihat hal ini seperti apa? Merupakan sebuah tantangan, tapi harus berani dan mampu untuk
menyatakan yang sebenarnya. Tentu saja budaya dan perkembangan menjadi suatu tantangan, tetapi kami berusaha supaya ada berbagai usaha yang kami harus laksanakan, yaitu peran kami dalam MRP untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian budaya. Ya. Dengan demikian saya berpikir harus banyak mengisi pemahaman dari kami perempuan Doreri. Mungkin lebih banyak sosialisasi. Iya, ada sosialisasi, ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ataupun juga ada kampanye-kampanye kesadaran tentang budaya kita gitu. Jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat perempuan Doreri untuk memahami itu. Itu usaha-usaha. Baik, saya terkait dengan hal itu saya ke Popi Titi. Kira-kira beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Popi Esther tadi, sejauh mana perempuan Doreri dengan program-program yang ada, apakah sudah terlaksana atau ada menjadi PR untuk kepemimpinan selanjutnya, atau yang sudah terlaksana selama ini seperti apa, silakan. Iya, jadi memang ada yang sudah dijalani, kita jalani sesuai dengan kita punya program, tapi ada juga yang sementara dalam kita punya perencanaan untuk ke depan. Jadi memang perempuan harus terus belajar sebagai seorang agen perubahan di semua lini. Di semua lini perempuan harus di depan, untuk itu harus dibekali. Apakah program-program itu sudah dilaksanakan? Khususnya dalam yang lain sudah, yang lain belum. Yang sementara kita jalani ini kalau ada kegiatan seminar, workshop dari pemerintahan, dari organisasi wanita Indo seperti BKW, kami juga terlibat di sana. Terlibat di dalam sana. Iya. Dan itu berdasarkan prosentasenya perempuan Doreri sudah bisa ada pada prosentasi yang kalau dibilang sudah cukup tinggi juga ya dalam pelaksanaan. Untuk setiap kegiatan tetap selalu ada hadir. Luar biasa. Ini berarti keterlibatan perempuan Doreri dalam berbagai program pemerintah juga ada di depan ya. Iya. Popi, luar biasa sekali. Baik, sahabat budaya di mana saja orang berada, kita punya perbincangan nih kalau bicara soal perempuan itu tidak habis-habis ya, Popi. Banyak. Perempuan itu banyak sekali ya. Kalau yang simpel-simpel saja, kebutuhan lebih banyak laki-laki, lebih daripada laki-laki. Jadi kalau bicara soal hak juga tentang apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu sangat banyak. Baik, sahabat budaya, selanjutnya saya akan coba beralih ke Ibu Blandina, Popi Blandina dari DPRK Perwakilan Perempuan Doreri. Nah, kalau dari sisi DPRK yang dapat dilihat, ya, Popi Blandina mungkin baru saja dilantik, ya, menjadi perwakilan DPRK khusus jalur Otsus, mewakili perempuan Doreri. Selamat sekali lagi dalam mengemban tugasnya. Terima kasih. Iya, sukses selalu. Luar biasa sekali tokoh-tokoh perempuan Doreri yang dipercayakan untuk ada pada kursi-kursi parlemen ini. Iya, Popi Blandina, kira-kira bagaimana ya DPRK terlibat dalam perumusan kebijakan dan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan Papua dilihat dari sudut pandang perempuan Doreri. Mungkin baru dilantik, namun tentunya program yang ada sudah tercover dengan baik untuk melihat bagaimana perempuan Doreri ke depan dari sudut pandang Popi Blandina yang duduk untuk mewakili perempuan Doreri di DPRK. Kira-kira seperti apa? Ya baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan puji syukur sebab kita bertiga, Popi Esther, kemudian Popi Titi dan saya merupakan suatu anugerah Tuhan untuk kita ada di sini. Dan tugas saya sebagai DPR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlepas dan sangat bicara tentang perempuan Doreri, berarti saya harus bekerja sangat dengan Popi Titi dan juga Popi Esther. Nah, bagaimana DPR terlibat dalam perumusan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan? Di sini sudah banyak dijelaskan tadi oleh Popi Esther. Saya lebih kepada memperkuat peran perempuan dalam budaya tradisional. Kebijakan kesetaraan gender merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung pemberdayaan. Tidak ada kata perempuan di dapur, atau mungkin sekarang kita sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Perempuan juga harus
berpendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat menopang dalam segi pekerjaannya dan menjadi ahli dalam bidangnya. Kemudian kita dapat menemukan titik temu untuk persoalan-persoalan yang kemudian akan kita hadapi atau sementara kita hadapi, itu sudah ada strategi dari kita didukung oleh pendidikan kita. Dan perempuan telah memainkan peran penting dalam budaya tradisional selama berabad-abad. Namun dalam beberapa kasus bahkan pada mereka seringkali diabaikan. Itu menurut saya, kacamata saya, terpinggirkan atau bahkan diremehkan. Dalam era modern ini penting untuk mengakui pentingnya perempuan dalam budaya tradisional dan memperkuat peran mereka agar bisa berdaya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan: pertama, pendidikan dan kesadaran harus ditingkatkan untuk menghilangkan stereotip gender dan mengakui kontribusi perempuan sangat dalam budaya. Kemudian yang kedua, kebijakan publik yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks budaya tradisional harus diterapkan. Seperti tadi Poppy Esther jelaskan panjang lebar. Dan yang ketiga, kolaborasi antara perempuan dan lembaga budaya, kemudian organisasi, non-pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat peran perempuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Perempuan juga ada di titik-titik di mana sebagai pengambil keputusan dan perumusan kebijakan budaya. Demikian dari saya, seperti begitu sebentar. Iya. Baik, terima kasih Poppy. Tentunya sudah banyak program yang dipersiapkan mungkin secara personality untuk bagaimana duduk di kursi DPRK mempertahankan. Kita mungkin lebih melihat kepada hak-hak dari perempuan Doreri. Bagaimana mereka juga bisa terlibat dalam segala lini, baik dalam pemerintahan, mungkin selain duduk sebagai seorang perempuan yang diamandatkan untuk tetap ada di rumah, bekerja, mempertahankan tradisi, menjaga anak, mungkin melihat dari norma-norma adat yang ada bahwa tidak terlepas ada perempuan yang mungkin kita seperti tadi sampaikan ya, kalau saya bayar kau mas kawin lunas, kau tidak bikin apa-apa, kau tetap ada di dapur. Itu juga menjadi pekerjaan untuk MRP, juga selaku perempuan ketua Ikatan Perempuan Doreri, dan dari sisi Poppy Blandin sebagai anggota DPRK. Tentunya selain melihat hak asasi perempuan, hak-hak adat ini, perempuan bagaimana dia juga bisa bermain untuk ada pada kesetaraan gender yang tadi Poppy Blandina sampaikan. Program-program Poppy yang mungkin sudah direncanakan ke depan supaya perempuan Doreri ini juga bisa duduk setara dengan laki-laki Doreri yang lainnya seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Program-program atau ancang-ancang ya dari saya awalnya memang maksudnya baru, tetapi ada gambaran bagi saya ancang-ancang ke depan bersama dengan masyarakat. Saya harapkan bahwa pendidikan penting, kemudian terutama pendidikan bagi kami perempuan Doreri, supaya seperti tadi yang awal saya katakan, sehingga pada bidangnya duduk dan ini dilengkapi begitu, sehingga kemudian ke depan perempuan Doreri juga berbicara berdasarkan tingkat pendidikannya, sehingga tidak seperti tadi moderator katakan bahwa di dapur itu memang sudah berlalu, dan saat ini ketika kami berada izin Ibu Esther berada di MRP dan kemudian Poppy Titi dan saya, berarti kita harus bersama-sama menikmati semua yang Tuhan kasih kepada kita saat ini, dengan bagaimana kita melihat perempuan Doreri itu penting di sini untuk pendidikan. Kemudian dengan pendidikan itu akan membuang semua kebiasaan. Saya percaya seperti begitu. Jadi ke depan mungkin lebih ke pendidikan, maksudnya ke pendidikan supaya mereka berdiri kesetaraan gender itu juga didukung oleh pendidikan. Program-program itu seperti pemberian peluang. Ya. Saya di sini berbicara di DPR sebagai yang
keputusannya begitu ya, mungkin seperti begitu pengambil keputusan, sehingga luar biasa saya katakan karena yang merancang kemudian yang itu ada di MRP mendorong ke saya ya, sehingga di sini saya katakan luar biasa karena memang saya di sini standby dari yang di MRP. Nah, seperti begitu, melihat juga dari regulasi-regulasi yang ada, seperti tadi budaya yang harus dijaga, kemudian itu nanti dari MRP sampaikan dan saya akan berjuang dan semua itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan, dan saya mohon memang kita semua berbicara juga kita harus selalu berdoa semoga kita diberikan hikmat, kemudian marifat, supaya ketika kita merencanakan di situ ada kekuatan yang ada dari ilahi, sehingga semua yang tadi disampaikan bahwa perempuan dalam hal ini, perempuan berdiri, saya berkata berdiri itu sudah mengartikan bahwa tidak lagi di dapur atau kita luar biasa karena semua yang dilakukan oleh perempuan belum tentu dilakukan oleh laki-laki. Ya, luar biasa. Iya, jadi luar biasa sekali kita perempuan, sehingga saat ini memang perempuan ketika mau berada semua itu memang harus dari segala sisi diperhitungkan. Pendidikannya sehingga ketika pesawat itu mau mendarat sudah siap, dalam arti kita mau naik jabatan atau apa sudah dipersiapkan kembali ke dari diri kita. Jadi perempuan Doreri dalam hal ini ditingkatkan taraf pendidikannya, kemudian untuk kesetaraan gender, sehingga dia juga ada di posisi-posisi pengambilan keputusan. Tidak lagi seperti yang memang dulu seperti begitu. Kau sudah dibayar, sudah tinggal tenang. Kalau laki-laki kan dong bilang kasih kembali itu. Kalau kami perempuan orang luar punya, tapi tidak untuk saat ini. Kita harus berdiri sama tinggi, kemudian kita duduk sama rendah, dalam arti kita juga dalam pengambilan keputusan dan hak-hak kita juga dilindungi. Terima kasih. Tapi dengan tidak mengurangi budaya, iya. Dalam hal ini sudah dijelaskan tadi banyak oleh Ibu Titi, sehingga saya lebih mendalami itu. Ibu Titi sudah jelaskan bahwa kita tidak, walaupun modernisasi, tapi kita tidak meninggalkan budaya, karena sebenarnya budaya itu yang mengajarkan kita untuk tahu diri, tahu adat, tahu dati seperti begitu. Jadi kita maju tanpa mengurangi itu. Sebenarnya tidak juga merubah kita, cuma dari kita saja yang terlalu ke modernisasi sehingga mungkin kita keluar sedikit, tapi sebenarnya tidak boleh. Walaupun zaman maju, kita tetap mempertahankan budaya-budaya kita, terutama perempuan Doreri yang saya sendiri tinggal berdomisili di Mansinap. Perempuan Doreri ini sungguh luar biasa. Dalam arti adat, ada tatanan-tatanan, ada semua yang harus dilindungi sangat, karena memang itu ke depan dan itu menjadi sangat penting bagi kita. Dalam arti seperti perempuan Doreri juga harus punya, seperti tadi Beser katakan, regulasi yang kuat supaya melindungi. Karena sebenarnya kita luar biasa untuk sisi adat, kebiasaan-kebiasaan kita. Berarti ini kalau saya mau lihat ini 3 serangkai pasti nih. Amin. Amin. Iya, karena problematik yang terjadi ya, perencanaan yang terjadi bagaimana perempuan Doreri itu dia keluar ataupun dia tetap tinggal, itu menjadi pekerjaan, bahkan menjadi mungkin titik awal yang harus diselesaikan oleh Ibu Ketua. Kemudian dari keputusan-keputusan itu beralih kepada MRP untuk bagaimana merangkum, membuat kebijakan, dan beralihlah kepada DPRK untuk sebagai Toki Palu. Supaya apa yang menjadi hak-hak dasar perempuan Doreri itu tetap dipertahankan, tidak terlepas dan tidak keluar dari koridor tatanan budaya yang ada, untuk tetap perempuan Doreri melestarikan budaya. Salah satu contohnya sahabat budaya, baju-baju adat yang digunakan saat ini merupakan usaha dari perempuan-perempuan Doreri luar biasa. Ketiga perwakilan yang ada ini untuk mencontohkan bahwa perempuan Doreri itu tetap mempertahankan tradisi adat budaya mereka sebagai seorang perempuan Doreri yang tetap menghormati tatanan budaya, ajaran dari leluhur yang mereka gunakan, namun tidak ketinggalan, tetap update untuk mengikuti globalisasi yang ada. Baik, ini kita perbincangan luar biasa sekali. Kalau kita mau bicara mungkin nanti waktunya tidak cukup. Namun Popi bertiga kita dibatasi oleh waktu yang ada. Mungkin dari Popi bertiga bisa memberikan apa yang menjadi harapan dari Popi bertiga. Popi Titi sebagai seorang ketua Ikatan Perempuan Doreri, apa yang harus perempuan Doreri lakukan di ke depan harinya? Seperti apa? Perempuan Doreri harus seperti apa? Bagaimana Popi bisa bergulat untuk
perempuan Doreri ini bisa ada pada segala lini, duduk dan melihat bahwa itu sudah itu perempuan Doreri ada sana. Dan mungkin nanti Poppy Esther juga bisa memberikan apa yang menjadi keinginan terbesar dari seorang perwakilan perempuan Doreri, mengangkat, mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar perempuan Doreri di MRP, dan bagaimana semangat dari Poppy Blandina untuk saya berjuang supaya Paulun tetap jatuh dan harus jatuh untuk hak-hak dari perempuan Doreri. Silakan. Iya. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, Mama Esther ini wakilnya saya, dan Poppy Eda, Ade Eda ini, Blandina ini juga anggota dari Ikatan Perempuan Doreri. Jadi ini berarti, kita semua ini ada. Iya, berarti ini jebolan-jebolan dari ini ya, jebolan-jebolan dari ini. Ya, kita semua sama. Jadi harapan saya itu ke depan perempuan juga bisa menduduki semua tempat-tempat yang ada. Jadi bukan cuma di organisasi wanita, tapi juga harus di pemerintahan, di DPR maupun di MRP, semua harus ada di sana. Ya, dan kalau saya lihat sekarang ini yang duduk di pemerintahan itu untuk eselon 2 tuh hampir tidak ada perempuan Doreri di sana. Tidak ada. Ini jadi PR ini. Dan kemarin saya langsung ikut shelter. Saya ikut shelter untuk menduduki eselon 2. Ya, tergantung sekarang Tuhan yang menentukan. Puji Tuhan masuk 3 besar. Amin, amin, amin. Iya. Itu satu kerinduan saya bahwa kita harus ada di sana sebagai pengambil keputusan, begitu. Iya. Jadi semua perempuan Doreri tidak meninggalkan budaya, tetapi juga harus maju, maju sama dengan perempuan-perempuan lain yang ada. Betul. Jadi yang saya sangat ini ya sedih itu kalau ketika kita lihat satu organisasi panitia, pasti perempuan itu ada dikonsumsi, tidak ada di atas. Ya, itu. Dan di pemerintahan juga begitu. Pasti ada di eselon 3 atau eselon 4 atau di staf di bawah. Tidak ada di eselon 2. Gitu. Jadi mau ke depan kita juga ada di sana, menduduki semua tempat, menduduki semua lini, baik di pemerintahan, DPR maupun MRP, semua harus ada. Perempuan Doreri harus ada, bahwa kita punya daerah baru masih kita tidak ada. Harus menjadi nyonya di negeri sendiri. Kan tidak mungkin kita pergi ke tempat lain untuk menduduki di sana. Itu harapan saya. Berarti ini jadi PR untuk Kakak Titi bagaimana menciptakan program supaya perempuan juga bisa dipersiapkan duduk di posisi-posisi yang tadi disampaikan. Silakan Poppy Esther. Ya, terima kasih. Harapan saya berbagai isi hati perempuan Doreri akan tertuang dan tercuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri. Akan dilampiaskan kepada seorang perempuan Doreri yang duduk di MRP. Dan perempuan yang duduk di MRP ini akan mempertahankan isi hati mereka demi kesejahteraan perempuan Doreri. Luar biasa. Demi eksisnya perempuan Doreri di lini segala bidang. Itu harapan. Dengan demikian kita tiga ini harus bergantangan erat sekali. Itu yang tadi makanya saya bilang 3 serangkai pas. Ikatan Perempuan Doreri dan seluruh anggota perempuan Doreri yang ada di dalamnya. Tidak bisa duduk diam, harus kerjasama, harus berpartisipasi di dalam kita punya Ikatan Perempuan Doreri. Harus proaktif, proaktif dalam menciptakan berbagai pikiran, kegiatan, kebijakan yang dibuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri itu. Sehingga pikiran-pikiran ini ditindaklanjuti oleh kami di MRP dan adik Eda yang ada di DPRK. Dengan demikian cita-cita tercapai. Amin. Tetapi kalau tidak duduk bersama, tidak berbicara sama-sama, tidak ada perjuangan keras, tidak akan tercapai. Jadi kerjasama, kerja keras, mempersatukan pikiran, persepsi, kolaborasi, segala berbagai kegiatan yang harus kita pikirkan sehingga kita perempuan Doreri juga bisa. Ini waktunya untuk kita bisa, kita bangkit untuk kita membenahi segala kehidupan kita yang masa lampau sampai sekarang ada hal-hal yang masih kurang. Kita punya waktu untuk membenahi diri, untuk kita eksis dengan sesama kita yang ada di Papua Barat, di daerah lain sampai pada nasional kita bisa ada. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Ini
Kalau Ketua Ikatan Perempuan Doreri dengan persiapan program yang luar biasa supaya perempuan Doreri ada pada standar yang sama juga ya, dan juga bagaimana semangat dari seorang perempuan Doreri di Majelis Rakyat Papua mendorong, memperjuangkan ini yang ambil keputusan untuk Toki Palu nih, kira-kira seperti apa ini? Iya, baik. Terima kasih. Di akhir statement ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ikatan Perempuan Doreri. Saya perempuan Doreri dan ketika saya ada duduk di perwakilan, saya ada untuk seluruh perempuan Doreri yang ada di Kabupaten Manokwari. Dengan semua kebijakan yang diambil oleh Popi Titi dalam hal ini sebagai Ikatan Perempuan Doreri Ketua, dan Popi Esther MRP yang membuat kebijakan, kemudian berjuang untuk hak-hak dasar perempuan Doreri, saya menunggu di DPR dengan. Kemudian saya juga mau sampaikan izin Ibu Ketua, kemarin dalam pemilihan fraksi saya jadi ketua fraksi Otsus. Nah itu semua karena saya juga berdoa dan bergumul, kemudian supaya perempuan ada di situ. Dan itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Dan ketika dia ada menyuruh saya ada di situ untuk perempuan Doreri, saya memohon kepada seluruh perempuan Doreri yang ada di Kabupaten Manokwari untuk kita bersama-sama bekerja. Kalau kita dituntut untuk bekerja, maka dari diri kita pula kita harus membuat supaya perempuan Doreri ke depan lebih baik. Itu juga ada dalam diri kita sendiri, membantu kami bertiga dalam hal ini untuk semua program ke depan untuk perempuan Doreri yang lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera untuk negeri kita Manokwari. Terima kasih. Tapi tetap tidak meninggalkan budaya. Ya benar, tetap tidak meninggalkan budaya dan tradisi-tradisi. Iya. Baik, berarti ini saatnya waktunya untuk perempuan Doreri. Iya, benar. Baik, sahabat budaya di mana saja dong berada, demikianlah kita punya diskusi dalam obrolan budaya RRI kali ini. Dan sahabat budaya, saya mau sampaikan terima kasih terlebih dahulu ya kepada ketiga Popi yang luar biasa ya, Popi Titi Weiser ya, yang sudah berkenan hadir. Kiranya berbagai program ke depan Ikatan Perempuan Doreri semakin rukun dan semakin luar biasa lagi dengan pencapaian-pencapaian agar perempuan-perempuan Doreri juga bisa setara dengan yang lainnya. Bahkan juga dalam kesetaraan gender, perempuan Doreri mempunyai hak-hak yang diperjuangkan lewat program-program yang disiapkan oleh Ikatan Perempuan Doreri ya. Tuhan memberkati, Popi tetap semangat ya, diberikan kesehatan untuk tetap membawa rekan-rekan perempuan-perempuan Doreri yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih Popi Esther yang merupakan anggota MRP Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri yang sudah berkenan hadir dengan semangat dan perjuangan. Kita semua percaya bahwa ini sudah waktunya untuk perempuan Doreri, jadi tetap semua akan tercapai dan kita dorong ke DPRK di mana pengambil kebijakan ini sudah Tuhan taruh sebagai seorang sosok perempuan ya. Fraksi Otsus, ketua fraksi Otsus, wakil ketua fraksi Otsus, di mana akan terus tetap berjuang agar segala sesuatu hak-hak dasar perempuan Doreri harus tetap palu jatuh untuk mengesahkan semuanya itu. Terima kasih untuk ketiga Popi yang sudah berkenan hadir. Tuhan memberkati dalam berbagai aktivitas keluarga. Tetap semangat ya, tetap merendahkan hati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Doreri karena hak sulung ada di Mansinam. Dan itu menjadi hak bagi seorang perempuan Doreri untuk berdiri. Saya punya kata sedikit dari Popi Blandin tadi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya. Luar biasa sekali. Dan sahabat budaya, dari kita punya perbincangan ini, kita belajar bahwa tradisi dan budaya Doreri itu sangat kaya dan luar biasa sekali. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perempuan Doreri khususnya perlu diberi ruang untuk lebih berperan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Sahabat budaya, pelestarian budaya tidak seharusnya membatasi hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan Doreri, melainkan menjadi jembatan bagi kemajuan perempuan Papua, dan saya mau tekankan lagi, menjadi jembatan untuk kemajuan perempuan Doreri. Pesan penting yang bisa kita ambil bersama adalah bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang harus dikembangkan dan tetap
menjaga identitas dan budaya yang dimiliki. Terkhusus perempuan Doreri tetap menjaga dan mempertahankan identitas mereka sebagai perempuan Doreri yang maju namun tidak meninggalkan tradisi dan budaya adat istiadat leluhur yang sudah diberikan. Saya Yulita Gray mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat budaya. Dan kita jumpa lagi di episode obrolan budaya berikutnya. Teruslah bersama kami di Perompat Suara Budaya Manokwari dari Kota Injil Manokwari, terkhusus dari titik puncak tertinggi Pulau Mansinam. Kami ucapkan terima kasih, salam budaya dan sampai jumpa.